Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Apakah penyaliban dan kematian Yesus itu adalah rencana baik dari Allah atau kejahatan dari manusia? Kalau itu memang rencana Allah, mengapa orang-orang yang menyalibkan Yesus harus disalahkan? Kalau itu kejahatan manusia, berarti Allah memanfaatkan kejahatan manusia untuk tindakan penyelamatan. Mohon pencerahannya, Pak Isra. Apakah kematian Yesus itu adalah rencana Allah atau kejahatan manusia? Itu rencana Allah. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa memang pengorbanan Yesus itu rencana. Kisah 2 ayat yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, rencana Allah, telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Kisah 4. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Berarti ini rencana. Allah punya rencana itu. Jadi saudara, perlu diketahui bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu bukan respon dadakan. Jadi waktu Allah cipta manusia, tahu-tahu manusianya jatuh ke dalam dosa, bikin Allah kaget.
Waduh, bagaimana cara solusinya? Allah pikir-pikir kirim Yesus. Bukan. Karena sebelum mencipta manusia juga Allah sudah tahu bahwa Adam dan Hawa pasti jatuh dalam dosa. Sebelum mencipta manusia dia tahu pasti ada kejatuhan. Tapi kenapa masih mau cipta manusia kalau tahu manusia berdosa? Saya sering ditanyakan begitu. Kenapa Allah masih menciptakan manusia kalau tahu manusia pasti jatuh dalam dosa? Ya karena manusia diciptakan bukan untuk berdosa. Apakah yang menciptakan pesawat tahu bahwa pesawat bisa jatuh? Tahu. Kenapa masih cipta pesawat? Karena pesawat dicipta bukan untuk jatuh. Sekarang saudara, waktu bapak dan ibu menikah, lalu ibu hamil, punya anak dan akan lahirkan anak. Apakah bapak ibu tahu pasti bahwa anak itu akan menjadi orang berdosa? Tahu. Kenapa tidak bunuh langsung dia saja supaya jangan lahir menambah satu manusia dosa di dalam dunia? Karena dia lahir itu memang dia bisa jadi orang berdosa, tapi ada tujuan lain kan? Jadi Allah sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi dia tetap mencipta manusia. Pertama karena manusia diciptakan bukan untuk berdosa. Kedua, karena Allah sudah punya obat yang dirancang dalam kekekalan. Jadi sebelum manusia dicipta pun Yesus sudah disiapkan jadi juru selamat. Ya, jadi itu memang rencana Allah. Tapi kedua, apakah penyaliban Yesus itu kejahatan orang? Ya, karena memang Yesus disalibkan karena kejahatan manusia. Orang-orang Yahudi iri hati dan benci sekali dengan Yesus. Itu kejahatan. Yudas mengkhianati dia, itu kejahatan. Para pemimpin agama memanipulasi hukum dan pengadilan untuk membunuh Yesus, itu kejahatan. Rakyat yang memilih Barabas diselamatkan, Yesus disalibkan, itu juga kejahatan. Maka orang-orang yang bikin jahat ini, itu pilihan mereka secara sadar. Mereka berdosa secara moral dengan motivasi yang jahat. Maka penyaliban Yesus itu rencana Allah dan kejahatan manusia itu berjalan bersamaan. Kalau begitu, apakah Allah memanfaatkan kejahatan manusia? Tergantung definisi memanfaatkan. Dalam pengertian tertentu bisa mengatakan ya, tapi tidak dalam definisi memanfaatkan dalam artian manipulasi. Bukan. Kalau kita mau pakai kata memanfaatkan diberi tanda kutip, maka artinya begini. Allah itu mengatur kejahatan itu terjadi tanpa menjadi penyebab dari kejahatan itu. Ini sama seperti Yudas ditetapkan untuk mengkhianati Yesus, tapi bukan Allah yang paksa Yudas mengkhianati Yesus. Contoh paralelnya begini. Di perjanjian lama, saudara-saudara Yusuf ini jahat, lalu jual dia ke Mesir kan? Tapi gara-gara Yusuf dijual ke Mesir, dia jadi perdana menteri di sana dan dia menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Ya, saudara-saudaranya jahat, tapi ternyata rencana Tuhan yang baik terjadi melalui kejahatan itu. Maka dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Maka dengan kata lain begini, lu jahat urusan lu dan lu harus bertanggung jawab. Tapi Allah bisa mengubah kejahatan itu untuk sebuah tujuan yang baik. Ya. Bukan Allah yang mengilhami kejahatan itu. Tapi dia membiarkan kejahatan itu terjadi dalam kedaulatannya. Ya, dan dia mengarahkan, mengatur untuk terjadinya sebuah tujuan yang lebih besar. Nah, ini misteri yang besar antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia. Tapi saya mau kasih saudara paham ini dengan lihat tabel ini. Coba saudara lihat tabel ini ya. Antara Allah dan manusia. Peran Allah merencanakan keselamatan sejak kekekalan. Manusia secara sadar menolak dan membunuh Yesus.
Motivasi Allah itu kasih, keadilan, dan anugerah. Tapi motivasi manusia iri hati, penolakan, kebencian. Tanggung jawabnya Allah tidak bersalah karena tujuannya kudus. Tapi manusia bersalah dan bertanggung jawab karena tujuannya jelek dan mereka akan dihukum. Karena itu maka penyaliban Yesus adalah rencana Allah untuk menebus manusia. Tapi juga ada kejahatan yang nyata dari manusia, maka manusia harus bertanggung jawab. Allah tidak membuat manusia berdosa, tapi Allah menggunakan keputusan bebas manusia yang berdosa itu untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah kita terlalu besar untuk dikalahkan oleh kejahatan. Justru Dia mengubah kejahatan terbesar menjadi keselamatan terbesar. Maka sebenarnya salib Kristus itu tempat bertemunya rencana Allah dan kejahatan manusia. Di salib Kristus, rencana dan kasih Allah yang besar bertemu dengan kejahatan manusia yang paling besar. Kalau begitu, apakah kita harus berterima kasih kepada Yudas, kepada Pontius Pilatus, kepada Herodes, kepada imam besar Yosef Kayafas? Tidak. Kita bukan berterima kasih kepada penjahat-penjahat itu. Kita berterima kasih kepada Allah yang mengubah kejahatan itu jadi berkat bagi dunia.